dan Wahabi itu bodoh. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sholawat tidak ada yang syirik. Kalau dia bilang kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah, sholawat ibil qulub, sholawat fatih, sholawat munjiat, sholawat yang lain, kalau ada orang bilang itu syirik, berarti orang ini orang bodoh. Tapi berlagak pinter, cuma lagaknya aja yang pinter. Sebenarnya orangnya bodoh. Orang bodoh gak perlu didengar. Kalau mendengarkan radio, anggap saja itu radio rusak, langsung pindah ke selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini lagi yang satu ini, si Idrus Ramli yang suka ngenebrus. Jadi Idrus Ramli ini kalau berbicara asal bicara ya, ngelantur tidak jelas kemana-mana, berbicara agama tidak pakai rem gitu. Harusnya pakai minyak rem. Jadi kalau berbicara agar tidak ngelantur kemana-mana. Jadi berbicara kemusyrikan ya. Kalau kita lihat orang-orang musyrik, mana ada orang musyrik itu ngaku musyrik. Yang pertama itu ya, mana ada orang musyrikin dahulu kala mengaku musyrik. Bahkan menurut Allah, mereka orang-orang musyrik itu adalah humul jahilun, adalah orang-orang yang bodoh. Kalau tadi Idrus Ramli mengatakan Wahabi bodoh, sebenarnya yang bodoh itu orang-orang musyrik. Jadi tidak ada ceritanya orang musyrik itu ngaku musyrik. Jadi kaum musyrikin di Mekah dahulu kala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mereka tidak pernah menyatakan dirinya itu musyrikin. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mereka orang yang berpikir berada di atas jalan yang lurus. Itu umumnya kaum musyrikin dahulu kala. Mereka itu sangat ngerti Allah, siapa Allah sebagai pencipta. Allah itu ngerti. Tapi perbuatan disebut musyrikin karena menyekutukan yang dianggap ada kekuatan lain yang setanding dengan Allah. Itu disebut musyrikin. Ada sesembahan lain yang dianggap memudahkan pertolongan Allah. Ada kekuatan lain yang bisa dianggap sebagai sumber wasilah, yaitu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrikin. Andada min dunillah. Mereka bikin andat-andat itu, sekutu, atau menjadikan ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar melainkan Allah itu, kemudian masih menyertakan salat itu mengajarkan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar, tidak pakai wasilah-wasilah di situ. Zikir salat juga Allah mengajarkan yang benar. Jadi kalau kemudian dihukumi musyrik sebuah perbuatan menyekutukan Allah tadi karena berwasilah,
karena bersolawat. Solawatnya tidak ada yang melarang membaca solawat sesuai dengan cara Rasulullah, tidak dilarang. Tapi kalau di dalam perkataan solawat itu ada nilai-nilai kemusyrikan, itu yang bisa merusak. Tidak bermakna bahwa salawat yang dikemas sedemikian rupa, misalnya salawat nariyah, salawat tunjina, salawat apa ke namanya gitu. Mau disebut salawat barzanji apa ke gitu. Kalau ada orang yang kelak kemudian menjelaskan kedudukan salawat tersebut, kemudian kualitas salawat tersebut dari sisi kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin, lalu dikatakan bahwa itu nilainya adalah nilai kesyirikan, ya tidak perlu marah lah. Kalau Anda mengatakan ya anggap radio rusak, Anda juga radio rusak gitu, karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Anda beranggapan itu yang dianggap Anda meteng-teng, merasa benar dari yang lain, walaupun bikinan salawat bikinan Anda sendiri. Jadi salawat bikinan, ya akhirnya banyak kan, Ar-Razi bikin salawat, banyaklah orang-orang yang bikin salawat, tujuannya mau jadi nabi semuanya gitu. Jadi sebenarnya siapa yang bodoh? Yang bodoh, yang goblok itu yang suka mengada-ngada dengan kemasan-kemasan syirik di dalamnya. Tidak ada, sebagaimana yang saya katakan, tidak ada seorang pun kaum musyrikin merasa dirinya itu syirik. Jadi sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, yuqarribuna ilallahi zulfa, mereka itu tujuannya tidak lain ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan wasilah yang diciptakan oleh mereka. Itu dalam Quran seperti itu dijelaskan. Jadi orang berbuat syirik itu merasa pandai memang, tidak merasa bodoh, malah menyebut bodoh kepada Nabi, bahkan dianggap gila gitu. Sama dengan Idrus Ramli itu, ketika ada orang menerangkan tauhid yang kebakaran janggut, Idrus Ramli merasa cerdas, merasa pandai gitu. Padahal masuk dalam kubangan kemusyrikan. Jadi kalau berbicara ada orang yang mengkritik salawat marah, kemudian biar artinya cuek aja, nggak usah didengar, anggap saja radio rusak. Sebenarnya yang radio rusak itu ya Idrus Ramli itu, asal ngomong, asal ngelantur, dia pakai dalil, sok ngerti agama gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun kaum musyrikin di Mekah dahulu kala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya itu berbuat musyrik sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Ramli tadi itu. Jadi kalau dianggap orang menyatakan musyrik itu bodoh, sebenarnya yang bodoh yang musyrik. Coba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat jahilin itu, jahilun semua dikaitkan dengan orang musyrik, bukan orang yang berbuat musyrik gitu. Jadi siapa sebenarnya yang bodoh menurut Al-Quran? Yaitu kaum musyrikin yang tidak akan merasa bertauhid kepada yang tidak akan merasa berbuat musyrik, bahkan merasa bertauhid kepada Allah dengan kemusyrikannya, dianggap sebagai perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi gitu. Sekian banyak orang di dunia ini yang mencari tauhid, memperkenalkan orang musyrikin itu tidak, makanya sampai kalimat bacaan thayyibah la ilaha illallah itu masih dirasakan kurang. Kalimat la ilaha illallah di belakangnya ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi wahdahu esa la syarikalah, tidak ada sekutu dengannya. Jadi tidak cukup dengan kalimat la ilaha illallah, tetapi juga menolak kemusyrikan. Maka tauhid yang seperti ini ada tauhid yang benar. Itulah sebabnya sesudah sholat
Kalau ada kalimat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah misalnya itu. Dalam praktiknya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam praktiknya Rasulullah mengajarkan kepada siapapun umatnya ketika itu, ba'da sholat, sesudah sholat wajib misalnya membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, agar tidak berbuat syirik. Kemudian kalau membaca bijahi Muhammadin, itu sudah perbuatan syirik. Dan tidak pernah para sahabat berdoa seperti yang dilakukan oleh Idrus Ramli itu. Tidak pernah umat Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga membaca sholawat sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang yang ngaku-ngaku ahlus sunnah itu. Tidak pernah mereka itu merintis sholawat, pakai sholawat ini, sholawat itu, Pak. Tidak ada. Sederhana apa yang dibacakan oleh para sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Tidak kemudian merasa lebih pandai dari Nabi menciptakan sholawat dan sebagainya. Apalagi kalau mengikuti orang sekarang, tidak ada seorang pun yang dijamin masuk surga. Ya, kita kembali kepada orang yang sudah dijamin masuk surga itu. Kita ikuti saja orang-orang yang dijamin masuk surga itu. Itu yang lebih baik daripada mengikuti orang yang tidak jelas. Itu. Jadi tidak ada jaminan orang-orang sekarang ini. Yang ada jaminan itu di zaman Rasulullah, para sahabat, itu yang dijamin mereka. Ittiba uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang mengikuti para nabi dengan cara yang baik, mereka yang mengikuti sahabat dengan cara yang baik, itulah yang mendapatkan radiyatan mardiyah, antara kita kepada Allah, antara Allah kepada kita. Itu baru benar. Jadi pernahkah sahabat-sahabat mulia mengajarkan salawat al-fatih, salawat tunjina, salawat badar? Enggak kan? Kenapa itu kemudian dimasyarakatkan? Kenapa kemudian itu digembar-gemborkan? Apa salawat yang dari Nabi itu kurang sempurna? Apa merasa lebih baik dari Nabi sehingga harus menciptakan salawat? Apa zikir-zikir yang dari Nabi kurang sempurna sehingga harus menciptakan zikir-zikir baru? Apa mau menuduh Nabi itu curang sehingga kalian itu membuat salawat baru? Apa sih jenis salawatnya gitu? Yang jelas kalau namanya salawat ciptaan, ya ciptaan. Jadi kalau ini dijadikan tolak ukur, artinya kita sudah hilang kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun sehingga kembali ke jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh sahabat, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat, jalan yang ditempuh oleh para tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.